Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Psikoterapi Perspektif Hadis. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dewi Halimantus Sadiah sebagai moderator, dan ketiga teman saya ada Muhammad Lutfi, Muhammad Holis Fuadi, dan Muhammad Syarif. Psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan pemulihan suatu penyakit, baik mental, spiritual, moral, maupun fisik melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau secara empiris adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikatnya, Nabi dan Rasulnya atau waris para nabinya. Dalam psikoterapi Islam, penyembuhan yang paling utama dan sangat mendasar adalah eksistensi dan esensi mental dan spiritual manusia. B. Model-model terapi hadis Rasulullah. Yang pertama, psikoterapi melalui iman. Iman kepada Allah, mentauhidkan dan beribadah kepadanya bukan hanya menjadi faktor penting untuk terapi penyakit jiwa. Iman kepada Allah, mentauhidkan, bertakarub kepadanya dengan cara beribadah, taat dan berpegang teguh pada ketakwaan, mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan larangannya. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah tidak berhenti berpuasa, sekalipun demikian beliau melarang para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya sebagai berikut: kondisi tubuhku tidak sama dengan kalian, sesungguhnya aku langsung diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari hadis tersebut sebagai berikut: sudah maklum kalau makan dan minuman yang dimaksud Rasulullah dalam sabdanya tersebut bukanlah makanan ataupun minuman yang biasa dikonsumsi manusia lewat mulut. Sebab kalau tidak demikian, maka Rasulullah tidak akan melakukan puasa terus-menerus. Bahkan kalau memang makanan dan minuman itu seperti yang dikonsumsi kita, maka tidak ada perbedaan yang mencolok antara beliau dan sahabatnya. Sesungguhnya yang membedakan Rasulullah dengan umatnya adalah masalah puasa secara terus-menerus. Kemudian nomor 2, psikoterapi melalui ibadah. Menunaikan ibadah yang dibebankan Allah kepada kita, baik ibadah tersebut berupa sholat, puasa, haji, dan zakat sebenarnya maupun mampu membersihkan dan mencegah jiwa. Semua rangkaian ibadah tersebut bisa membuat hati berkilau dan siap menyerap cahaya, hidayah, dan hikmah yang berasal dari Allah. Menunaikan ibadah mampu membangkitkan harapan manusia untuk mendapatkan ampunan Allah. Diriwayatkan dari Hudzifah bin Al-Yaman bahwa Rasulullah SAW bersabda, fitnah seseorang yang menimpa keluarga, harta, dan dirinya sendiri, anak dan tetangganya akan dilebur oleh ibadah puasa, sholat, sedekah, dan upaya amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlas dalam menjalankan ibadah bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhannya dan membuatnya berhasil meraih ridho dan cintanya. Apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka dia akan meliputi orang itu dengan perhatian dan penjagaan darinya. Allah akan menolongnya dalam semua hal. 3. Psikoterapi melalui sholat. Ritual sholat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi rasa galau dan gundah dalam diri manusia. Dengan mengerjakan sholat secara khusyuk, yakni dengan niat menghadap dan berserah diri secara total kepada Allah, serta meninggalkan larangannya. Rasulullah senantiasa mengerjakan sholat ketika sedang ditimpa masalah yang membuat beliau merasa tegang. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bahwa dia berkata, jika Nabi SAW merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau akan menunaikan sholat. Hubungan seseorang dengan Tuhannya ketika sholat akan menghasilkan kekuatan spiritual sangat besar yang memberikan pengaruh pada perubahan penting pada fisik dan psikisnya. Para dokter menyebutkan adanya penyembuhan yang begitu cepat untuk beberapa jenis penyakit ketika Abu Hurairah ketika penderitaannya berkata bahwa dia mengeluhkan sakit perut yang dia derita. Maka Rasulullah menoleh ke arahnya seraya
bersabda, "Apakah kamu menderita sakit perut?" Aku berkata, "Benar." "Wahai Rasulullah," beliau bersabda, "berdirilah. Lantas kerjakan sholat, karena sesungguhnya di dalam ritual sholat terdapat kesembuhan." Kekuatan spiritual yang dimunculkan ritual mampu membangkitkan harapan dan memunculkan kekuatan besar yang membuatnya siap menerima ilmu pengetahuan dan hikmah secara lebih, memiliki jiwa patriotisme yang begitu kuat. 4. Psikoterapi melalui puasa. Ibadah puasa banyak sekali memiliki faedah, di antaranya faedah tergantung dalam ibadah puasa dalam memperkuat kehendak dan menimbulkan kekuatan untuk menaklukkan hawa nafsu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, "Semua perbuatan amal anak adalah miliknya, kecuali ibadah puasa. Karena sesungguhnya ibadah puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Puasa itu merupakan perisai, oleh karena itu hendaknya salah seorang di antara kalian tidak berkata kotor ketika dia menunaikan ibadah puasa, dan hendaklah juga tidak bertindak bodoh. Apabila ada orang yang mengganggunya, hendaklah dia berkata, "Sesungguhnya aku sedang menjalankan ibadah puasa." Dalam ibadah puasa terdapat unsur pelatihan bagi seseorang untuk bersabar, dan latihan bersabar dia akan mampu menanggung beban berat kehidupan. Ketika seseorang yang menunaikan ibadah puasa merasa terhalangi untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman, maka dia akan ikut merasakan penderitaan kaum kafir dan miskin yang seringkali tidak bisa mengkonsumsi makanan, sehingga dia pun akan mengasihi saudaranya yang bernasib kurang dalam perekonomian. Dia akan memberikan pertolongan dan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, yang selanjutnya ada poin C, di mana di poin C itu ada psikoterapi perspektif dakwah. Dapat mengobati rasa gundah, gelisah, dan sedih melalui doa. Cara Rasulullah SAW mengobati rasa gundah dan sedih para sahabatnya adalah dengan mengajarkan beberapa formula doa tertentu. Dengan memanjatkan doa yang diajarkan Rasulullah, mereka bisa terlepas dari beban yang menimpa dari mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa sering merasa gundah dan gelisah, hendaklah dia sering mengucapkan tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Barang siapa senantiasa membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesempitan untuknya menjadi jalan keluar, menjadikan setiap rasa gundah menjadi rasa lapang, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga, mengobati insomnia dan rasa takut ketika akan tidur." Rasulullah mengobati insomnia dan rasa takut ketika tidur dengan cara memanjatkan doa. Diriwayatkan dari Amir bin Syu'aib dari ayah dan kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian merasa takut ketika akan tidur, maka hendaklah dia membaca, A'udzu bikalimati tammati min ghadabi wa ikabihi wa syirri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahduruni." Artinya, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan beberapa kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, azabnya, keburukan hamba-hambanya, bisikan syaitan, dan agar syaitan tidak mendatangiku, karena sesungguhnya hal itu tidak akan menimpakan madarat padanya. Mengobati perasaan berdosa melalui doa dan tasbih. Cara terbaik untuk mengobati perasaan berdosa adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertasbih kepadanya. Terutama formula bacaan tersebut dilafadzkan pada sepertiga malam terakhir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tuhan kita Tabarak wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika masih tersisa waktu sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang memanjatkan doa kepadaku, maka aku akan mengabulkan untuknya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya."
Kesimpulannya adalah psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan pemulihan suatu penyakit baik mental, spiritual, moral maupun fisik melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Terdapat juga model-model terapi hadis Rasulullah, psikoterapi melalui iman, psikoterapi melalui ibadah, psikoterapi melalui sholat. Selain itu, mengobati rasa gundah, gelisah, dan sedih melalui doa. Rasulullah mengobati rasa gundah dan sedih para sahabatnya adalah dengan mengajarkan beberapa formula doa tertentu.